Kalau teman-teman pengen kerja ke Jepang ya teman-teman, itu bukan hanya fokus pada progres keberangkatannya saja teman-teman, tapi mulailah dari mencintai bahasanya teman-teman. Kenapa? Karena bahasa Jepang itu bukan sekedar syarat untuk teman-teman agar lolos interview atau mensetsu teman-teman. Jadi ketika teman-teman bisa menguasai bahasa Jepang ya teman-teman, nanti teman-teman tuh saat tiba di Jepang atau saat sudah mulai bekerja di Jepang itu lebih enjoy. Yang kedua itu teman-teman bisa berkembang. Yang ketiga teman-teman itu bisa berkomunikasi dengan sekitar teman-teman. Jadi mulailah mencintai bahasanya kalau teman-teman pengen kerja ke Jepang teman-teman. Nah terus yang lagi belajar ya, pokoknya jangan menyerah teman-teman. Is oke lah, no problem kalau teman-teman itu baru bisa konnichiwa, baru bisa ohayo gozaimasu, atau baru bisa hajimemashite watashi wa apri desu toka. Terus baru bisa sumimasen. No problem teman-teman. Itu nggak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman jangan berhenti untuk belajar teman-teman. Kenapa? Kalau kalian berhenti, itu tandanya kalian kalah teman-teman. Kalian gagal teman-teman. Tapi kalau kalian terus berlanjut, kalian akan menemukan satu achievement yang bakal, wow ternyata saya bisa menguasai ini. Gitu teman-teman. Nah, kemudian buat teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang ya, pasti ada beberapa yang bingung mengenai buku apa sih yang baik untuk belajar bahasa Jepang ya. Sebenarnya untuk buku itu banyak teman-teman, ada Minani Hongo, ada Irodori, terus ada Shinkansen Master dan buku-buku lainnya teman-teman untuk belajar bahasa Jepang. Cuman untuk saya pribadi ya teman-teman, saya lebih merekomendasikan yaitu Minani Hongo 1 dan 2 untuk pemula ataupun bagi newbie yang mau belajar bahasa Jepang. Kenapa sih harus belajar menggunakan buku teman-teman? Karena kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita belajar menggunakan buku, itu materinya lebih terstruktur teman-teman, nggak acak-acakan teman-teman. Jadi progresnya itu jelas teman-teman. Latihan pun akan berurutan teman-teman. Nah, kemudian buku juga ini ya teman-teman, bisa membuat teman-teman itu lebih konsisten dalam belajar teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, rekomendasi buku yang saya pilih adalah Minani Hongo teman-teman. Kenapa sih saya rekomendasikan buku Minani Hongo teman-teman? Yang pertama karena sudah banyak dipakai di berbagai negara ya teman-teman. Yang kedua yaitu jelas digunakan di sekolah bahasa teman-teman. Yang ketiga yaitu banyak digunakan di LPK atau lembaga pendidikan kerja teman-teman. Terus yang terakhir yaitu buku ini tuh jadi referensi teman-teman di Jepang. Itu alasan saya merekomendasikan buku ini teman-teman. Kemudian ya teman-teman, untuk buku Minani Hongo itu fokusnya pada percakapan nyata teman-teman. Percakapan kita sehari-hari nanti kelak di Jepang teman-teman. Kayak contohnya ohayo gozaimasu, terus otsukare sama desu, sumimasen, atau moshi wakarimasen deshita. Kayak contoh kita nunjuk barang, sore wa nan desu ka, kore wa nan desu ka. Itu nanti diajarkan di sini sesuai dengan urutannya teman-teman. Kapan kita belajar ini, kapan kita belajar ini, itu ada urutannya, ada panduannya kalau di buku ini. Jadi kalau kita belajar menggunakan buku Minani Hongo, itu kita belajarnya nggak acak-acakan teman-teman. Itu bener-bener berurutan sesuai dengan prosedurnya teman-teman. Nah kemudian ya teman-teman, ketika teman-teman mulai belajar menggunakan buku ini, enaknya tuh di sini teman-teman. Ketika teman-teman belajarnya sudah struktur, contoh teman-teman ini pemula, berarti teman-teman belajarnya dari bab 1 dulu nih, bagian A, B, C ya. Nah nanti di bagian C teman-teman nggak bisa memahami nih. Nah itu kita bisa lempar ke YouTube teman-teman, baru kita bisa lihat YouTube. Bagaimana sih memahami pola yang ada di bab C ini nih? Gitu teman-teman. Jadi belajarnya itu terstruktur. Ketika kita tidak bisa memahami satu bab atau satu sub, baru kita bisa lihat di YouTube, di Instagram atau di TikTok. Kenapa? Karena di Instagram, YouTube, TikTok itu banyak sensei tachi yang menjelaskan mengenai sub-subnya Minani Hongo ini teman-teman. Nah terus kalau teman-teman sudah mulai muncul minat buat belajar menggunakan buku ini, itu ada beberapa buku yang harus dibeli teman-teman. Ya jelas buku Minani Hongo ya teman-teman, karena
Mina Nihongo sendiri yang originalnya itu kan versi Jepang full ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus beli versi terjemahannya teman-teman. Versi terjemahan bahasa Indonesianya teman-teman. Kenapa? Supaya teman-teman itu gampang untuk memahami pola-pola tersebut teman-teman. Supaya teman-teman itu gampang memahami grammar-grammar yang ada di buku tersebut teman-teman. Nah kemudian ketika teman-teman mulai belajar, berarti kan level teman-teman akan mencapai N5 ya, atau setara N5 ya, karena N5 ini mereka pemula atau mereka yang baru mulai belajar. Saya sarankan juga nanti ketika itu teman-teman beli buku kanji yang level N5 juga teman-teman, supaya menyeimbangkan teman-teman. Jadi ketika nanti N5-nya sudah lulus nih teman-teman mau N4, ya beli juga nanti buku N4. Ketika nanti N4-nya sudah lulus mau lanjut N3, beli juga buku kanji selevel N3 nanti. Jadi sesuai urutannya gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau saya disuruh milih buku ya teman-teman, jawabannya tetap Mina Nihongo teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama yaitu materinya sangat struktur ya teman-teman. Dari awal kita belajar dari mulai pengenalan huruf sampai perkenalan gitu teman-teman, mulai salam sapa gitu teman-teman. Nah kemudian fokusnya juga terhadap komunikasi nyata teman-teman, komunikasi yang ada di lingkungan kita teman-teman. Komunikasi ya bisa di pekerjaan, bisa di lingkungan tempat tinggal teman-teman. Nah terus buku ini juga teman-teman itu dipakai di berbagai negara, di Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan negara-negara lain teman-teman. Luas teman-teman. Nah, kemudian banyak materi-materi pendukung di buku ini tuh teman-teman. Kayak tadi yang saya sampaikan, ketika teman-teman ada satu sub yang tidak bisa dipahami, yang tidak bisa dimengerti, nanti kita bisa tanyakan itu di YouTube atau di TikTok, kita cari tahu di situ. Oh, pola ini kita nggak tahu nih. Oh, pola ini kita nggak bisa memahami nih. Kita ketik di YouTube, nanti muncul. Nah, nanti di situ kita lihat penjelasan Sensei Tachi, Sensei Gata nih. Karena pasti banyak yang menjelaskan tentang sub-sub-sub yang ada di Mina Nihongo teman-teman. Nah mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini ya, jangan lupa like dan komen teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak atas supportnya teman-teman yang selalu dukung saya. Saya akan coba sharing apapun yang saya tahu teman-teman mengenai dunia di Jepang ya teman-teman. Kore de owarimasu. 本当にありがとうございます。お疲れ様です。またね。